Ho Sobat BW semuanya, berjumpa lagi dengan Bayu Widayat Channel di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kami akan mengajak Sobat BW semuanya untuk membahas tentang kecelakaan kereta api yang mengerikan sepanjang sejarah perkeretaapian di dunia. Kereta api merupakan salah satu mode transportasi yang sangat digemari oleh sebagian kalangan masyarakat. Dengan harga yang dapat dikatakan cukup terjangkau, Anda dapat menikmati indahnya pemandangan sepanjang perjalanan dari dalam jendela kereta api. Tidak hanya itu, fasilitas yang disediakan oleh PT KAI Indonesia juga cukup memadai, sehingga membuat Anda merasa nyaman sepanjang perjalanan. Selain harga yang terjangkau dan fasilitas memadai, kereta api juga memiliki keunggulan lain, seperti contohnya adalah bebas dari kemacetan. Hal ini dikarenakan kereta api yang memiliki jalur sendiri, sehingga tidak perlu menghabiskan waktu untuk bermacet-macetan di jalan raya. Kereta api juga memiliki jam berangkat dan jam kedatangan yang terjadwal dengan baik, sehingga kita dapat mengestimasikan waktu dengan meminimalisir terjadinya keterlambatan dalam sebuah acara, termasuk acara penting. Meskipun demikian, tidak ada alat transportasi yang dapat menjamin keamanan penumpangnya 100%. Bahkan kereta api yang memiliki jalur sendiri juga bisa mengalami kecelakaan. Berikut kami sediakan beberapa informasi berkaitan dengan kecelakaan kereta api mengerikan sepanjang sejarah perkeretaapian di dunia. Yang pertama adalah kecelakaan kereta api Queen of the Sealand. Kecelakaan ini terjadi di Sri Lanka pada bulan Desember tahun 2004 silam. Kecelakaan ini cukup tragis karena penyebabnya bukanlah kelalaian manusia, melainkan akibat bencana alam. Kereta yang dijuluki sebagai Queen of the Sealand ini mengalami kecelakaan akibat tsunami Samudra Hindia yang terjadi tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Pada saat kejadian, pintu kereta api mendadak tidak bisa dibuka dengan kondisi penumpang hari itu cukup banyak. Ketika gelombang pertama menerjang, kereta api tersebut mulai dibanjiri air. Kemudian pada saat gelombang kedua, gelombang tersebut mampu menghempaskan kereta api sehingga mengenai pohon-pohon dan rumah-rumah penduduk. Akibat dari kejadian ini sekitar 1.700 orang dinyatakan meninggal karena tidak bisa menyelamatkan diri. Setelah kejadian ini, kereta api Queen of Sealand dan lokomotifnya dioperasikan kembali pada bulan Desember 2008 setelah dilakukan restorasi. Yang kedua adalah tragedi Bintaro. Kecelakaan kereta api ini terjadi pada tanggal 19 Oktober 1987. Kejadian ini melibatkan dua kereta api, yaitu kereta api 225 Merak dengan kereta api 220 Rangkas Bitung, Bintaro, Jakarta Selatan. Kecelakaan tidak bisa dihindari ketika kedua kereta saling menghadap satu sama lain. Karena benturan yang cukup keras, kedua kereta tersebut akhirnya sama-sama ringsek. Karena tabrakan dua kereta api ini, diperkirakan lebih dari 156 orang tewas dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa ini kemudian tercatat sebagai peristiwa maut yang terburuk dalam sejarah perkeretaapian di Indonesia, bahkan di dunia. Tragedi ini sempat menjadi perhatian publik di seluruh dunia. Setelah ditelusuri lebih lanjut, kecelakaan terjadi karena adanya kelalaian dari petugas stasiun Sudimara yang memberikan sinyal aman bagi kereta api yang berasal dari arah Rangkas Bitung. Padahal dari stasiun Kebayoran tidak ada pernyataan aman sama sekali, karena ternyata tidak ada jalur kosong di stasiun Sudimara. Yang ketiga adalah kecelakaan kereta Bihar di India. Kecelakaan ini terjadi pada tanggal 6 Juni 1981. Kereta penumpang Bihar tergelincir pada saat melintasi jembatan. Akibatnya adalah kereta tersebut jatuh ke dalam sungai Bagmati di bawahnya. Hingga saat ini belum diketahui pasti apa penyebab kereta tersebut tergelincir. Berdasarkan penjelasan beberapa sumber, masinis kereta api pada saat itu sedang menghindari menabrak sapi yang melintas di atas rel. Masinis tersebut menarik rem terlalu keras dan menyebabkan kereta akhirnya meluncur ke sungai. Meskipun demikian, ada juga sumber lain yang menyebutkan bahwa kereta api tersebut tergelincir karena angin monsun. Angin monsun menyebabkan rel menjadi sangat licin sehingga kereta tergelincir.
Kecelakaan tersebut menyebabkan 9 gerbong jatuh ke sungai dan 750 nyawa manusia melayang. Yang keempat adalah kereta militer Prancis. Kecelakaan kereta yang cukup tragis ini terjadi pada tanggal 12 Desember 1917. Diduga akibat peristiwa ini, sekitar 900 tentara Prancis yang akan pulang ke rumah untuk merayakan libur Natal tewas seketika. Kereta militer ini memulai perjalanan dari Turin, Italia, menuju ke Lyon, Prancis. Gerbong kereta yang dipenuhi oleh para lelaki militer ini tergelincir ketika mencoba untuk menuruni lereng yang cukup curam di dekat Modène, Prancis. Kereta yang terjatuh dari sebuah jembatan akhirnya menyebabkan gerbong-gerbong yang terjatuh tersebut saling bertumpuk. Tidak lama kemudian kereta api terbakar dengan para tentara yang masih ada di dalamnya. Mayat tentara yang ditemukan di lokasi kejadian sebagian besar terbakar habis dan tidak dapat diidentifikasi lebih lanjut. Yang kelima adalah kecelakaan kereta di Spanyol. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 3 Januari 1944. Meskipun telah terjadi beberapa tahun silam, kecelakaan ini mungkin tidak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang menjadi keluarga korban dalam tragedi mengenaskan tersebut. Insiden ini terjadi di sebuah terowongan di dekat desa Torre del Berzo, Provinsi Leon, Spanyol. Kecelakaan ini melibatkan 3 kereta api, yaitu adalah kereta batubara, kereta mesin dengan 3 gerbong di belakangnya, dan kereta pos yang diberi nama Galicia Mail Express. Diduga kejadian ini bermula ketika rem kereta pos gagal dan bertabrakan dengan kereta mesin. Dari tabrakan kedua kereta tersebut, muncul api yang menyambar dan menghancurkan kabel sinyal. Tidak berhenti sampai di situ, kereta mesin kemudian bertabrakan dengan kereta batubara yang membawa 27 gerbong. Dari peristiwa tersebut, hampir 500 orang tewas seketika. Yang keenam adalah kecelakaan kereta api di Rumania. Kecelakaan ini terjadi pada tahun 1917. Karena peristiwa ini diperkirakan sekitar lebih dari 600 orang meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi akibat kerusakan rem yang menyebabkan kereta api tergelincir dan mengalami kebakaran. Kecelakaan ini terjadi setelah pengalihan loop untuk mencegah terjadinya tabrakan dengan kereta api lain di stasiun Chirua. Kereta api ini membawa 26 gerbong dengan jumlah penumpang keseluruhan berkisar 1.000 orang dari arah Lasi ke barat. Beberapa dari korban kecelakaan kereta api tersebut merupakan sejumlah tentara dan pengungsi yang melarikan diri dari serangan Jerman. Yang ketujuh adalah kecelakaan kereta api di Meksiko. Akibat dari peristiwa ini diperkirakan sebanyak 600 orang meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi tepatnya pada bulan Januari 1915 silam. Kecelakaan tidak dapat dihindari karena rem kereta api yang sedang berjalan dari turunan yang cukup curam. Kereta api kemudian tergelincir dari rel dan terjatuh ke ngarai dekat Guadalajara. Banyaknya korban yang berjatuhan ini akibat penumpang yang terlempar dari kereta api karena kereta yang menikung dengan kecepatan sangat tinggi. Dari peristiwa tersebut diketahui bahwa sekitar 300 orang selamat. Kereta diketahui tengah membawa penumpang dari arah Colima ke Guadalajara di sekitar pantai Pasifik. Kereta yang memiliki 20 gerbong itu khusus untuk keluarga pasukan Venustiano Carranza di tengah revolusi Meksiko. Yang kedelapan adalah kecelakaan kereta api di Italia. Kecelakaan ini terjadi pada bulan Maret 1944, sebanyak 520 orang meninggal dunia akibat tragedi mengerikan ini. Kecelakaan kereta api yang terjadi di dekat Bolzano ini dianggap sebagai bencana kereta api terburuk yang pernah ada di Italia. Selain itu, kecelakaan ini juga dianggap sebagai salah satu kecelakaan kereta api yang sangat tidak wajar di abad ini. Kecelakaan kereta api ini diakibatkan oleh adanya gas karbon monoksida dari mesin uap lokomotif nomor 8017 ketika terhenti dengan semua gerbong yang berada di kemiringan curam di dalam terowongan army. Batu bara yang berkualitas rendah kemudian menghasilkan karbon monoksida beracun yang menyebabkan kematian. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, manakah yang menurut Anda cukup tragis?
Kejadian ini menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menjamin 100% keamanan penumpang kendaraan umum, baik yang ada di darat, air, maupun udara. Nah, setelah ini apakah ada yang bisa kami bahas untuk Sobat BW semuanya? Jika Anda ingin menambahkan informasi berkaitan dengan hal-hal tertentu, ketik pada kolom komen yang tersedia. Jika Sobat BW suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya bisa mendapatkan informasi terbaru dari Bayu Widayat Channel. Salam sukses semua untuk Sobat BW semuanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.